kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan berkat atau kesehatan oleh Tuhan untuk beribadah di gereja Pagas ini maupun beribadah melalui media lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah ada penekanan warta jemaat. Yang pertama, mulai minggu depan ibadah GKJW beralih ke media YouTube. Jadi mulai minggu depan ibadah GKJW beralih ke media YouTube. Untuk linknya nanti akan dibagikan mungkin melalui WA grup masing-masing. Jadi bukan live secara media lain, sekarang mulai minggu depan beralih ke live di media YouTube. Kemudian penekanan berikutnya, media web GKJW masih dalam tahap penyempurnaan. Karena sudah masuk di era digital, diharapkan warga jemaat dapat mengikuti dan perkembangan di dunia digital ini. Kemudian penekanan berikutnya yaitu warga yang ingin nyengkuyung untuk paving jalan makam bisa mempersembahkan di dalam bentuk amplop, dimasukkan ke amplop dan amplopnya ditulis persembahan paving jalan makam. Jadi Bapak Ibu warga jemaat yang ingin nyengkuyung untuk paving jalan makam, di dalam persembahan dimasukkan ke amplop dan amplopnya ditulis persembahan paving jalan makam. Kemudian warta berikutnya, nanti setelah ibadah Bapak Ibu dapat menyaksikan kegiatan bulan keluarga yang bulan kemarin di media lain GKJW. Demikian Bapak Ibu warta jemaat pada pagi hari ini. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita dengan memuji PKJ nomor 58 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari Sabat ini bersama-sama kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang bertahta di kerajaan surga.
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang dengan setia bekerja mewujud nyatakan kerajaannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai tema ibadah pada saat ini akan kita ambil dari kitab Nabi Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yang demikian firman-Nya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian tema yang kita ambil dari kitab Nabi Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita sambut dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 305 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angger-angger atau hukum Tuhan, hukum kasih yang semestinya harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari selaku orang yang percaya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan berdasarkan hukum Tuhan ini, mari kita bersama-sama hadir di hadapan Tuhan. Kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita ini melakukan semua itu? Sudahkah kita menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan ini dengan sebaik-baiknya? Mari kita masuk dalam doa pertobatan kita.
Tuhan, kasih itu begitu indah. Sederhana nampaknya. Tapi harus kami akui dengan jujur, tak begitu mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Tuhan, kami menyadari kami selaku manusia ini, kami bahkan sering gagal menjalankannya. Kami lemah dan terbatas. Oleh karena itu kami selalu membutuhkan Tuhan untuk mengkuatkan dan mengampuni kami. Sehingga dengan kasih dan pengampunan-Mu itu, kami selalu diperbarui dan dikuatkan untuk hidup menjadi orang percaya seperti apa yang Engkau kehendaki. Menjalankan hidup cinta kasih, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan. Tuhan, inilah doa pertobatan kami. Dan kami yakin percaya Engkau mendengarnya. Dan Engkau mengampuni kami hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 46 ayat 1, 2, dan 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita menerima berita anugerah, sekaligus juga petunjuk hidup baru di dalam hidup bersama dengan kasih dan pengampunan Tuhan. Yang kita ambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian berita anugerah bagi kita semua, dan berbahagia kita yang mendapat pengampunan Tuhan. Kita sambut dengan penuh sukacita dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 126 ayat 2 dan ayat yang ke-4. Hidup abadi diberikannya.
dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari jadwal bacaan yang sudah ada dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon terang Tuhan dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena keterbatasan kemampuan kami untuk memahami firman-Mu, karena itu bukalah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lebih-lebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Siapkan hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bapak Pendeta Rudi yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu, urapilah juga dengan Roh-Mu yang kudus sehingga yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Matius 16 ayat 21 sampai 28 yang demikian difirmankan Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Demikian kesaksian Alkitab. Amin. Berbahagia kita semua yang mendengar, melakukan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambut firman ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 ayat yang pertama. Turun menghilangkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing, maupun juga saudara-saudara yang ada di gedung gereja ini. Petrus bersama dengan saudaranya Andreas adalah orang pertama yang menjawab panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia. Dan Petrus menjawabnya, "Ya Tuhan." Dia meninggalkan jalannya. "Inilah aku, pakailah aku." Petrus juga terkenal murid yang spontan, terbuka, terus terang. Dan dia terkesan selalu mewakili para murid. Oleh karena itu, tak heran, dialah yang berani meminta kepada Tuhan Yesus. Ketika di tengah laut ada badai dan gelombang, katanya, "Tuhan, jika Engkau mau, aku boleh berjalan di atas air itu." Sementara murid-murid yang lain hanya diam dan membisu. Dia juga sering terus terang bertanya kepada Tuhan Yesus kalau tidak tahu apa yang diajarkan Tuhan. "Kami tidak mengerti, Tuhan." Sementara murid yang lain diam saja. Dan dia juga orang yang pertama dari para murid yang mengaku, "Tuhan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini adalah bacaan minggu yang lalu. Dan juga tidak mengherankan juga Bapak Ibu, jika Petrus juga bersikap terbuka terus terang seperti dalam teks kitab suci yang kita baca saat ini. Karena dia tidak sepaham dengan Tuhan Yesus. Dia tidak satu pengertian dengan Tuhan Yesus. Dia tidak satu kehendak dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan ditarik ke samping dan dinasehati oleh Petrus. Nah, ini luar biasa ini Petrus ini. "Tuhan, jangan berkata seperti itu loh ya. Mesias itu tidak menderita seperti itu loh Tuhan. Kami boleh menderita, kami boleh disalib. Mesias enggak lah Tuhan." Lalu Tuhan mengatakan, "Enyahlah atau pergilah iblis. Engkau menjadi batu sandungan, skandalion. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau hanya memikirkan kehendakmu sendiri. Engkau tidak memikirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Engkau hanya kekeh memegang rancanganmu sendiri. Tapi engkau tidak memegang juga rancangan Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sebuah nasihat yang sering kita terima. Entah mungkin sudah ratusan bahkan ribuan kali kita mendengar nasihat itu. Hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan rancangannya. Nasihat ini tampaknya begitu simpel, sederhana, mudah kita lakukan. Apa sulitnya? Tapi Bapak Ibu jujur saja, ini masalah yang begitu kompleks, rumit, dan susah untuk dilakukan. Ya,
Kalau hidup sesuai dengan kehendaknya itu hanya berurusan dengan kitab suci aturannya, firman-firmannya. Meskipun sulit masih bisalah kita lakukan. Asalkan ada niat untuk melakukannya. Apa susahnya sih beribadah setiap minggu kepada Tuhan? Kita kan harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Beribadahlah. 6 hari engkau bekerja. 6 hari engkau arisan. 6 hari engkau wisata. 6 hari engkau sakit. Pusing kepalamu, migrain. Lek dino minggu mbok yojo. Apa susahnya sih? Asal ada niat. Ya meskipun sulit, iso bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pula kalau Tuhan memerintah, kamu jangan berdusta, kamu jangan menipu, kamu jangan mencuri. Semua bisa kita lakukan, asalkan ada niat. Bahkan Bapak Ibu, bahkan perintah tersulit pun, engkau jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, kasihlah musuh-musuhmu. Itu pun bisa kita lakukan. Saya yakin bisa. Meskipun tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup ini toh ternyata tidak hanya terbatas pada itu. Kita juga punya cita-cita. Kita juga punya kehendak. Kita juga punya rancangan-rancangan dalam hidup kita ini. Dan tentu semua ini sesuai dengan harapan-harapan kita. Yang kita pandang itu terbaik. Kita menginginkan rumah tangga kita itu nanti begini. Kita menginginkan anak kita nanti begini jalannya. Macam-macam. Ya, kalau kehendak rancangan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, no problem. Tapi ketika Bapak Ibu, kehendak kita, rancangan kita yang wis mening-mening gak karu-karuan itu tidak sesuai dengan kehendaknya, bubar di tengah jalan. Betapa pedihnya diri kita ini. Mungkin itu misteri ketika Tuhan juga berfirman di sini tadi. Siapa yang mengikut aku harus memikul salib. Tapi salib itu kadang begitu beratnya kita tanggung. Seolah-olah kita tidak mampu lagi berdiri dengan salib itu. Salahkah ketika Petrus protes kepada Tuhan? Tuhan, kehendakku tidak begitu. Ini sakit Tuhan. Aku mengikut engkau sebetulnya saya harus begini begitu. Tapi kok cuma begitu. Ini beban Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengerti tentang hal itu. Makanya ketika Tuhan berkata, engahlah, pergilah. Ini tidak sama dengan kata yang dipakai ketika Tuhan mengusir iblis ketika mencobai Tuhan. Enyahlah. Kata Yunannya sama. Hipagi. Begitu yang dipakai untuk iblis. Tapi di sini ditambahi sebetulnya. Tapi tidak lengkap terjemahan di sini. Hipagi. Opiso. Mo. Artinya. Petrus. Jangan di depanku. Jangan menjadi bantu sandungan. Pergilah ke belakangku. Jadi pergilah ke belakangku seperti para murid yang selalu mengikuti gurunya, mengikuti Tuhannya. Artinya dengan sebutan itu tadi, hipagi, hipasu mau. Tuhan ingin mengatakan, aku tahu Petrus. Jika kamu hidup tidak sesuai dengan kehendakmu, memang tidak mudah.
Itu berat sekali. Mengandung konsekuensi-konsekuensi yang macam-macam. Tapi ingatlah, engkau dipanggil, kita dipanggil. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ketika engkau mengatakan, iya Tuhan, aku ini. Pakailah aku ini. Itu berarti kita juga siap hidup sesuai dengan kehendaknya yang kadang menyakitkan itu. Bukan hanya untuk saat ini kadang-kadang, untuk kerajaannya juga di masa depan. Itu yang dialami Abraham ketika ia dipanggil dari Ur Kasdim. Itu yang dialami Naomi ketika ia kehilangan orang-orang yang dicintainya, masa depannya. Suami yang dicintai, 2 anak laki-laki yang dicintai, hilang begitu saja. Tapi toh ternyata itu adalah demi masa depan yang luar biasa. Dan itu juga yang dialami Yusuf ketika ia dijual menjadi budak. Betapa menderitanya dia pada titik saat itu. Tapi ternyata dalam sejarah yang panjang kita tahu ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ketika Tuhan mengatakan, pergilah, berdirilah di belakangku, hipake opiso mau. Artinya Tuhan juga ingin mengatakan, aku tahu Petrus, hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan tidak mudah. Berat kadang salib itu. Tapi jangan pernah takut. Aku berjalan di depan. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 369A ayat 1 dan 3. Yesusku berjanji setia
Kita akan bersama-sama masuk pada pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih jika dalam kondisi situasi yang belum memungkinkan karena COVID-19 ini, kami masih boleh membangun persekutuan. Kami masih boleh memuji, berdoa, memuliakan Tuhan bersama-sama. Bahkan kami bersyukur, kami boleh merenungkan firman-Mu. Sempurnakan, sehingga benar-benar menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi negara bangsa yang kami cintai. Di dalam kami bersama-sama sebagai bangsa ini, menghadapi situasi yang tak mudah ini. Masalah COVID belum selesai, tapi kami sudah dibayang-bayangi dengan resesi ekonomi. Dan juga dengan masalah-masalah politik yang lain. Engkau Tuhan yang hadir. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, para pejabat-pejabat lainnya, baik itu di kalangan sipil, militer. Berikan mereka hikmat untuk membangun dan menjaga negeri kami, sehingga masalah COVID-19, masalah-masalah ekonomi dan yang lain-lain ini pulih kami selesaikan dengan baik. Tuhan, kami tak lupa juga mendoakan seluruh warga jemaat Tuhan, GKJW Jemaat Singosari ini. Satu persatu Engkau hadir memelihara mereka, berkati mereka dari anak-anak sampai para orang tua. Mereka anak-anak kami yang studi, baik di TK, playgroup TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, selalu ada di tangan Tuhan. Sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya selaku siswa dengan sebaik-baiknya untuk mencapai masa depan yang terbaik. Demikian pula kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan hadirlah jamah sakit penyakit mereka. Ibu Bagio, Bapak Buang, Ibu Pujiono, Bapak Yunus Manule, Ibu Bangun, Ibu Hardoyo, Ibu Kasnan, Ibu Tuminem, Ibu Nina, Bapak Iswantono, dan yang lain-lain yang kami tidak tahu satu persatu. Kami yakin dan percaya Engkau
memberi kekuatan dan kesembuhan. Demikian pula kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Engkau yang memberi penghiburan dan kekuatan. Tuhan, tak lupa kami juga doakan para tenaga medis, dokter, perawat, dan para sukarelawan di dalam mereka memerangi COVID di bidang kesehatan ini. Berikan mereka kekuatan, lindungi mereka dari sakit penyakit dan penularan dari virus ini. Khususnya saudara-saudara kami, Eko, Didi, Ida, Wawan, Sari, Restu, Eri, Kristin, Ira, Ibu Winarti, Bu Maria, dan yang lain-lain. Engkau hadir dan Engkau yang melindungi mereka. Tuhan, kami tak lupa juga mendoakan proses pengurusan sertifikat tanah gereja GKJW Jemaat Singosari. Berkati tim yang telah ditunjuk untuk ini, sehingga mampu menjalankan tugasnya secara optimal bersama dengan Tuhan. Tuhan, demikian pula harapan-harapan kami, cita-cita kami sebagai gereja untuk mempunyai tempat ibadah. Engkau juga hadir dan memberkatinya. Tuhan, kami bersama-sama tak lupa juga mendoakan unit-unit pelayanan Gereja Kristen Jawitan. Baik itu rumah sakit, baik itu sekolahan-sekolahan, berkati mereka. Sehingga melalui unit-unit pelayanan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, inilah doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama dengan Dia kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persembahan pada pagi hari ini didasari di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 298, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Selama bumi didiami. Mari Bapak Ibu kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Allah, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini dengan segala anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Anugerah kesehatan, anugerah kekuatan, serta penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepadamu. Berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, ampunilah kami ya Tuhan, jikalau di dalam memberikan ada terselip sesuatu di dalam hati kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menjadikan saluran berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu di GKJW, terkhusus di Singosari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apapun yang kami programkan dan kami rencanakan, melalui persembahan ini Tuhan, Engkau mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah kiranya Engkau berikan kesehatan serta kemampuan, hikmat dan marifat, serta akal budi yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih ya Allah, inilah permohonan kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah, kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan penuh syukur dan sukacita. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menangkan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita mengambil saat teduh dan menerima berkat Tuhan. Allah, sumber dari segala berkat dan cinta kasih, selalu hadir, menyertai, mengasihi, memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 180. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat buat kita dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kami mewakili majelis jemaat dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti ibadah baik melalui online di rumah masing-masing ataupun yang sudah hadir di dalam gedung gereja. Selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan, Tuhan memberkati.